Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, kami mengucap syukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada, sungguh karena perbuatan dan pertolongan Tuhan, maka kami syukuri segala anugerah-Mu. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Allah. Biarlah itu menjadi bahagian dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 76 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dari langit engkau memperdengarkan keputusan-Mu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Adalah wajar di dalam kita mengarungi hidup ini, kita merencanakan yang terbaik bagi kita. Rencana-rencana yang kita bangun adalah dalam rangka kita dapat menjamin kehidupan ini lebih baik. Sehingga kita membuat perencanaan-perencanaan sedemikian rupa. Tetapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalam dan di seluruh perencanaan kita. Artinya kita sedang merencanakan masa depan kita menurut kemampuan dan kemauan kita sendiri. Dan tentu prediksi atau rencana manusia itu akan selalu berhadapan dengan kegagalan. Karena biasanya dari kegagalan demi kegagalan itulah kita akan melihat bagaimana kita dapat melibatkan Tuhan di kemudian hari. Tetapi sebelum waktu-waktu kegagalan itu tiba, kegagalan itu muncul, ada baiknya kita mengkaji firman Allah di dalam setiap perencanaan-perencanaan kita untuk menentukan bagaimana dan apa yang kita buat ke depan dalam hidup kita ini. Pemazmur berkata demikian, dari langit engkau memperdengarkan keputusan-Mu, bumi takut dan tertegun. Hidup kita ini, langkah, perilaku, sikap hidup kita ini adalah karena keputusan-keputusan yang Tuhan telah buat. Jadi tidak ada sesuatu yang bertahan selain daripada keputusan-keputusan dari Tuhan. Pertanyaannya, lalu bagaimana perencanaan-perencanaan yang telah kita siapkan dalam hidup kita ini di dalam menyongsong segala hal yang baik menurut kita? Tidak salah. Tetapi di atas kesemuanya itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Sebagaimana di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu Maria, dia menyatakan begini, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam Taman Getsemani, bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Simon Petrus berkata setelah sepanjang malam dia mencari tidak mendapat, tetapi karena ada perintah dari Tuhan, maka Simon Petrus berkata, untuk perintah Tuhan aku akan melaksanakan juga. Artinya adalah begini, ketika kita melibatkan Tuhan, karena memang semua yang terjadi itu adalah berdasarkan keputusan Tuhan. Tuhan telah menetapkan sedemikian rupa, dari langit engkau memperdengarkan keputusan-Mu, bumi takut dan tertegun. Artinya keputusan Tuhanlah yang terjadi di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan manusia yang tertindas di bumi. Rancangan dan keputusan Allah adalah untuk menyelamatkan semua orang yang tertindas di bumi. Jadi rancangan Allah itu mendatangkan damai.
rancangan Allah itu mendatangkan sukacita bagi kita. Pagi hari ini mari selaraskan hidup ini dengan keputusan Tuhan, karena keputusan itulah yang membawa kedamaian atas hidup kita ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.